upaya untuk membunuh Ismail Haniyeh ini memang proyek besar bagi Israel, dan mereka sudah menyiapkan berkali-kali upaya percobaan pembunuhan itu, tapi itu kan gagal. Pemimpin Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh terbunuh di ibu kota Iran ya, Teheran. Nah, kita akan diskusikan pagi hari ini masa depan Hamas setelah wafatnya Ismail Haniyeh. Dan bersama kita mitra musim ada Pizarro Ghazali Idrus. Ini merupakan Direktur Eksekutif dari Baitul Maqdis Institute dan juga peneliti di Asia Middle East Center for Research and Dialogue. Assalamualaikum Bang Pizarro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Nasir, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Dan ini sebenarnya tidak ada yang menduganya nih kalau Bang Pizarro ya, ada kejadian ataupun juga pembunuhan seperti ini. Yang kalau kita lihat sebelum-sebelumnya ini Ismail Haniyeh di Qatar, kemudian juga di Turki begitu. Dan tanda kutip begitu ya, tidak ada masalah. Meskipun kabarnya juga ada upaya-upaya untuk pembunuhan, tapi ketika ke Teheran, Iran ini terjadilah peristiwa kemarin itu. Bang Pizarro melihatnya seperti apa nih? Iya, terima kasih ya Mas Nasir ya, dan juga selamat pagi kepada pendengar Suara Muslim. Memang ya, sebenarnya kan upaya assassination ya, atau pembunuhan kepada Ismail Haniyeh ini kan bukan menjadi fenomena 1-2 tahun belakangan ini, Mas Nasir. Tapi ini kan sudah dilakukan sejak awal tahun 2000-an ya. Kita bisa ingat Ismail Haniyeh lolos ya dari serangan Apache-nya Israel yang pada saat itu menggugurkan pendiri Hamas, Sheikh Ahmad Yassin ya. Itu juga sebenarnya targetnya itu kan menyerang para petinggi Hamas yang dia punya posisi yang sangat penting dan berpengaruh ya. Tapi pada saat itu Sheikh Ismail Haniyeh itu lolos dia. Ya, dia hanya mendapatkan luka-luka saja ya. Percobaan terhadap pemimpin Hamas itu juga 1 bulan berselang itu menggugurkan Dr. Abdul Aziz Rantisi, ya, salah seorang pendiri Hamas juga gitu. Jadi memang Israel itu udah sejak lama dia menarget orang-orang besar Hamas gitu, tokoh-tokoh Hamas ya, termasuk Ismail Haniyeh. Ismail Haniyeh ini kan dia mantan perdana menteri Palestina, dia bisa dibilang tuh otak utama lah dari segala macam strategi gerakan pola relasi diplomasi yang dibangun Hamas pada hari ini. Maka upaya untuk membunuh Ismail Haniyeh ini memang proyek besar bagi Israel, dan mereka sudah menyiapkan berkali-kali upaya percobaan pembunuhan itu, tapi itu kan gagal seperti itu dengan berbagai macam. Dulu Khalid Mis'al ya, misalkan tahun 97 itu bahkan diracun. Ya, diracun oleh anggota Mossad, lalu anggota Mossad ini kabur, dikejar sama staff atau bodyguardnya Khalid Mis'al ya. Khalid Mis'al ini kepala Biro Politik Hamas sebelum Ismail Haniyeh. Lalu tertangkap ya, kemudian Hamas mengultimatum Israel, apakah Anda memilih staf Anda ini, ajudan Mossad ini kami bunuh, atau Anda keluarkan zat penawar bagi Khalid Mis'al. Jadi ini sudah pola yang sangat berulang gitu, dan ini kemudian terjadi juga kan, ini hanyalah kelanjutan dari upaya-upaya Zionis untuk membunuh Ismail Haniyeh. Tempatnya ini kan juga menjadi diskusi, Mas Bang Pizarro begitu ya. Ketika tadi ada percobaan pembunuhan yang kemudian gagal, bahkan nih kalau saya lihat dari tulisan Mas Pizarro juga di Turki, kemudian agen Mossad yang kemudian tertangkap. Nah, ketika di Iran yang memang juga apakah sebagian netizen kan kemudian bertanya-tanya begitu, apakah keamanannya, kemudian juga apalagi ini kan tamu negara, tidak sekuat di negara-negara lainnya seperti Qatar dan juga Turki. Bahkan kalau di dua negara ini kan juga ada pangkalan Amerika Serikat juga di situ. Iya. Memang ya ini menjadi pertanyaan. Memang kan seharusnya ya negara-negara pemimpin yang high official, apalagi ini negara pemimpin perlawanan ya. Tadi saya bilang ya, Ismail Haniyeh itu pasti sudah dicari-cari sama Israel, sudah diincar lah. Seharusnya kan pengawasan itu bukan lagi 1-2 kali lipat, Mas Nasir ya, tapi sudah 4-5 kali lipat harusnya itu, ya gitu. Tempat kapan dia datang, kemudian aktivitasnya selama di Iran itu di mana, kemudian tempat tinggalnya di mana, itu kan seharusnya sudah diantisipasi oleh intelijen agar tidak ditembus oleh agen Mossad. Kan harusnya dia seperti itu. Tapi ini kan kira bobol kayak gitu ya. Tadi Mas Nasir bilang, kalau Turki misalkan, apakah pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh itu terjadi di Turki? Terjadi.
Upaya pembunuhan itu juga terjadi ya? Iya, upaya pembunuhan terjadi. Ismail Haniyeh itu kan bisa dibilang bolak-balik gitu, bisa dibilang tuh rumah keduanya tuh di Turki lah. Nah, Ya rumah pertama di Qatar ya, di pengasihkan maksud saya ya. Rumah kedua Turki itu udah bolak-balik Doha Istanbul. Apakah dalam masa-masa itu Mossad tidak berencana mereka itu? Cuman Turki ini kan memang intelijen itu memang terlatih ya, MIT-nya Turki itu ya, kelompok BIN-nya Turki itu, makanya tokoh-tokoh anggota-anggota Mossad ya di situ atau intel-intel mereka yang menyewa orang-orang lokal itu beberapa kali ditangkap oleh Turki gitu. Yang terakhir kan April 2024 itu ada sekitar 33 Mas Nasir. 33 ya, intelijen Mossad yang ditangkap oleh Turki karena berencana melakukan pembunuhan tokoh-tokoh Hamas di Turki. Seperti itu. Ini tentu menjadi pertanyaan kenapa kok di Iran ini yang mereka selalu mengklaim mereka aman ya, mereka itu bisa mengantisipasi serangan Zionis, justru pemimpin Hamas ya yang gagal dibunuh di Gaza, gagal dibunuh di Qatar, gagal dibunuh di Turki, itu justru bahkan gagal dieksekusi di Malaysia ya, karena Ismail Haniyeh beberapa kali ke Malaysia. Saya sempat liputan itu ketika beliau hadir di Kuala Lumpur Summit di Malaysia itu. Itu pun berhasil diproteksi gitu. Tapi kenapa kemudian di Iran ini akhirnya beliau itu wafat. Oke, bahkan di ibu kota dan tadi sebagai tamu kehormatan begitu di Bang Pizarro ya. Artinya ya itu kan pertanyaan-pertanyaan yang ya tentu banyak menimbulkan spekulasi juga, mempertanyakan bagaimana sistem keamanan dalam negeri, intelijensi di sana. Tapi kemudian kalau ini tentu ada pembahasan lainnya begitu ya. Sikap pemerintah Iran harusnya bagaimana nih dengan kondisi seperti ini, Bang Pizarro? Iya, sekarang kan Iran itu kan akan sedang melakukan penyelidikan ya. Ini sebenarnya juga aneh ya. Ini kronologinya dari awal nggak begitu jelas diberikan oleh Iran kayak gitu ya. Dulu sempat terjadi beberapa versi beliau meninggal dalam serangan darat. Ya, misalkan ada sekelompok kelompok bersenjata datang ke tempatnya melakukan eksekusi. Lalu juga ada yang bilang di rudal. Lalu sekarang ada projectile airborne ya. Maksudnya serangan udara dengan yang presisi ya, seperti itu. Ya, karena kan kita belum mendapat versi resmi kronologisnya ya, Mas Nasir ya. Kalau kesimpulan sudah ya dibunuh melalui proyektil udara. Tapi bagaimana kronologinya, kejadiannya, proses pembunuhannya, bagaimana situasi pada saat itu kita masih belum terang ya. Karena memang Iran sendiri kan bukan negara yang memiliki kebebasan informasi yang kuat atau kebebasan pers yang kuat seperti itu. Baik, tadi bicara pemimpin ya, bahkan ketika di tahun 2000-an yang lalu pendiri Hamas dibunuh oleh Zionis, setelahnya tetap bermunculan pemimpin-pemimpin yang baru. Masa depannya seperti apa nih berikutnya, Bang Pizarro? Iya, jadi menurut saya memang ada dampak ya dengan gugurnya Ismail Haniyeh ini ya, tapi menurut saya tidak akan mengubah apapun standing point-nya Hamas ya dalam upaya perjuangan mereka melawan Zionisme. Karena apa? Hamas ini udah bergerak by system ya, by organisasi, tidak lagi mengandalkan person to person ya. Ini kita bisa melihat ya ketika gugurnya atau syahidnya Syekh Ahmad Yasin tahun 2004 disusul 1 bulan kemudian Dr. Abdul Rantisi. Ini kan pukulan telak Mas Nasir. Dua pendiri Hamas, dua pemimpinnya itu gugur ya, hanya dalam jangka waktu yang sangat berdekatan sekali. Dan ini kan pasti sangat memukul ya kekuatan Hamas, karena ini bukan kaleng-kaleng ya. Syekh Ahmad Yasin ialah ideolog ya, mastermind, dia pendiri, dia bisa dibilang murobinya Hamas. Dr. Abdul Rantisi ini engineering. Ya maksudnya dia pakar di bidang sains lah ya, dan dia juga tokoh pemimpin Hamas yang sangat disegani, tokoh yang memiliki karisma yang sangat besar. Tapi apakah kemudian Hamas itu lumpuh ya, dan kemudian dia berkendor dalam perlawanan terhadap Zionisme? Yang saya lihat malah yang terjadi itu semakin lama semakin kuat. Gitu. Ya, buktinya apa? Setelah 2004 itu 2006 pemilu dia menang. Ya, padahal Hamas bisa dibilang itu baru ikut pemilu tuh ya. Dia kan seharusnya pemilu itu 1996, tapi Hamas nggak mau ngikutkan karena ini masih banyak problem ya. Kemudian baru 2006 ya dia ikut pemilu dan itu menang. Menangnya langsung mengalahkan petahana tuh Fatah yang menguasai wilayah Palestina secara administratif seperti itu. Tidak hanya menang, dan perbedaannya sangat mencolok ya. Dia menang bisa dibilang 70 kursi dari 130 kursi yang ada di sana gitu. Kemudian terjadi perang setelah 2006 itu. 2008 2009 kan terjadi perang ya, perang Al-Furqan. Dan itu juga sama, Hamas gagal dilumpuhkan oleh
Zionis, bahkan dia berhasil ini kan sebelumnya itu berhasil menyandra Gilad Shalit, korpralnya Israel tuh, dan ditawan, disandra 5 tahun. Baru 2011 itu akhirnya dibebaskan. Bayangkan Mas Nasir ya, dari 2006 ya sampai 2011 Mossad itu gagal menemukan di mana Gilad Shalit ya, gagal membawa Gilad Shalit balik gitu. Dan sama Hamas disindir tuh kegagalan itu, dikirim tuh foto-foto Gilad Shalit lagi di pantai barbecue, lagi main lagi main treadmill, nonton bola lah, Liga Champions sama Hamas gitu. Jadi itu tidak mengubah atau mengendurkan semangat perlawanan Hamas, dan juga tidak mengubah ideologi mereka, karena Hamas sudah memiliki piagam tersendiri, blueprint sendiri, gugur satu tumbuh 1000. Dan itu kita melihat pada Hamas pada hari ini. Netanyahu, operasi Tufan Al-Aqsa sesumbar akan menghabisi Hamas dalam waktu dekat. Sekarang perang 10 bulan ya Mas Nasir. Apakah itu terjadi? Tidak. Walaupun memang dibombardir Gaza, tapi itu tidak mengendurkan semangat perlawanan dan spirit perjuangan bangsa Palestina, khususnya itu Hamas. Oke. Jadi kalau secara perjuangan bangsa atau perjuangan mereka itu sendiri, Bapak Isoro tadi ya, ini meskipun pemimpinnya kemudian ditarget dan meninggal dunia, ini tidak akan berpengaruh karena sudah by system, organized begitu. Iya, beda kayak di Indonesia Mas Nasir, beda pemimpin, beda kebijakan. Beda ketua, mungkin beda ketua ini ya, antara mungkin dipegang sudah beda lagi itu. Iya, kayak gitu ya, rebutan jabatan apalah kayak gitu. Itu tidak terjadi di Hamas. Mereka orang-orang yang sudah dididik sejak 50 tahun lalu oleh Syekh Ahmad Yasin, dan sekarang mereka muncul sebagai para pemimpin. Baik, dan tadi kalau disampaikan sudah 10 bulan kita lihat semuanya, melihat ini mitra musim bagaimana hancurnya Gaza. Kemudian, tapi ini kan eskalasinya semakin meningkat ke dunia internasional. PBB pun kemudian juga melakukan beberapa hal yang termasuk negara-negara dunia yang sekarang sudah mulai berpihak kepada perjuangan kemerdekaan Palestina. Ini gimana juga nih efeknya? Iya gitu, bahkan bisa dibilang gini, sebenarnya Amerika Barat pun tuh gagal ya, melawan opini publik terhadap Hamas ya. Hamas sendiri itu di berbagai negara Barat itu tidak sepenuhnya mereka tuh dianggap kelompok teroris ya. Ada beberapa yang hanya disematkan hanya kepada kelompok paramiliternya itu kayak Al-Qassam gitu ya. Gitu. Jadi semua itu negara-negara Barat itu kontra dengan Hamas, apalagi situasi sekarang kalau kita bicara in general terhadap Palestina itu tadi, dukungan terhadap Palestina ini luar biasa Mas Nasir. Kita nggak melihat ya 10-20 tahun lalu tuh mahasiswa itu bikin camping di Harvard, di MIT, di NYU ya terkait dukungan Palestina. Kita nggak melihat perpecahan ya yang sangat besar di internal pemerintah Amerika sekarang gitu. Makanya saya dalam suatu kesempatan pernah ditanya, bagaimana Bapak melihat dukungan besar Amerika terhadap Israel? Saya bilang, Amerika yang mana nih? Amerika yang pejabat Kemlunya mundur satu persatu karena kontra melawan Biden, atau Amerika di mana pejabat penasihat Yahudinya lebih memilih mundur karena terjadi genosida, ya, atau Amerika di mana para komandan-komandan militernya juga akhirnya tidak sepakat dan memilih mengundurkan diri. Atau warga sipil. Sekarang itu, iya, bahkan dia fragile sekarang dia terpecah belah gitu di internal Partai Demokrat, karena kan kemarin misalkan ya ketika Netanyahu datang ke Kongres kan, ada salah seorang anggota Partai Demokrat ya, Rasidah Tlaib ya, yang justru dia membawa plang gitu, mengatakan bahwa Anda itu pelaku genosida. Bayangkan itu terjadi di Kongres AS, dan mungkin ini baru kali ini secara terbuka. Ya walaupun itu satu orang, tapi itu kan sebenarnya dia mewakili beberapa anggota Kongres di Partai Demokrat yang itu sangat kontra dengan Netanyahu. Ya, walaupun pemerintahan Biden itu in full support to Netanyahu, tetapi dengan melihat ini, bahkan ada beberapa anggota Partai Demokrat yang hadir, ini sebenarnya politik luar negeri Amerika benar-benar sedang dalam ujian yang sangat besar ya, dan ini Biden dalam dilema yang sangat besar Mas Nasir ya. Dia pengen bantu Netanyahu, masyarakatnya itu menolak, dia di demo terus dan berdampak kan kepada politik elektoral November 2024 nanti ya kan terhadap Kamala Harris, dan akhirnya kan dia mundur kan sebagai presiden. Tapi dia tidak mau mendukung, kalau dia tidak kontra dengan Netanyahu, pro-lobby Zionis di Amerika, itu kan mempressure dia, atau bahkan bisa withdraw ya, finance dia, menarik keuangan dia untuk mendukung kepemimpinan Demokrat dalam pemilu mendatang. Dia dalam si malakama yang sangat besar, dan ini saya melihat batu uji terbesar politik luar negeri Amerika sekarang, kayak gitu. Jadi opini
kalau kita bicara kuantitas ya, kita bisa melihat bahkan di PBB 143 negara itu full support the permanent member of the Palestinian. Dulu 88 Mas Nasir yang mendukung PLO ya, mendukung Palestina itu hanya sekitar 80 negara saja. 2024 ya, itu sudah 143. Dan ini tidak hanya pada skala kuantitas yang mendukung, tapi yang abstain juga. Yang abstain dulunya 45, sekarang jadi 25 tuh. Jadi tambah sedikit ya. Sedangkan yang kontra dengan Palestina segitu-segitu aja. Cuma 9 negara dari dulu. Yang muter-muter lagi tadi itu ya negara-negaranya ya. Muter-muter aja ya, Amerika ya, bahkan negara-negara kecil memang sangat bergantung ke Amerika seperti negara di Asia Pasifik ya kan. Seperti itu. Ya. Ini jadi memang makanya saya mengatakan, saya melihat di tengah genosida ini, saya melihat juga ada secerca harapan dan optimisme bahwa gaung opini global mengenai Palestina itu sudah tidak bisa dibendung. Ya. Jadi artinya kita jangan bicara negara muslim, jangan bicara Surabaya, Masjid Al-Falah, enggak lah, kita nggak bicara itu ya. Kita bicara di United States, di Washington, di California, di Oxford, ya, di Melbourne, ya, di Berlin, ya, kemudian di Amsterdam. Itu kita nggak, saya sendiri ya, mohon koreksi saya nggak melihat fenomena ini 10, 20, 30 tahun yang lalu. Dan yang mereka tuh berdemonstrasi, bahkan di Amerika kemarin ada Jewish ya kan, di US Jewish, ya, dia urge to stop arming Israel, mendesak Amerika untuk berhenti mempersenjatai Israel. Itu Jewish dia, orang Yahudi. Ya, kita nggak bicara NU ini, Muhammadiyah, ya, Dewan Dakwah, Persis segala macam. Gitu. Ini menurut saya bandul geopolitik global sekarang sudah sangat berubah, Mas. Ya, jadi semakin tekanan tadi artinya semakin kehancuran yang banyak sekali yang dialami oleh warga Palestina itu justru membuka tekanan-tekanan ataupun juga kesadaran-kesadaran politik internasional untuk mendukung perjuangan Palestina, begitu Mas Pizarro ya. Nah, tapi kemudian kalau bicara geopolitik internasional, lebih spesifiknya lagi Amerika Serikat, karena tadi disinggung-singgung Mas Pizarro, apa efeknya kepada Pilpres? Bukan Indonesia, mitra musim Pilpresnya ya. Pilpres Amerika nanti bulan November tahun ini, Mas Pizarro. Ya, Mas Nasir ya, memang ini menariknya ya. Sebenarnya salah satu target Netanyahu melakukan serangan pembunuhan ya terhadap Ismail Haniyeh, ini sebenarnya juga upaya dia untuk menetapkan posisi Demokrat dalam dilema besar yang itu akan memecah konsentrasi Partai Demokrat menghadapi Pilpres AS gitu. Memang ini analisa mungkin bagi orang Indonesia itu tidak begitu lazim ya. Tapi kalau kita lihat politik Amerika ini kelihatan Mas Nasir. Karena gini, Netanyahu itu ingin Donald Trump menang. Dia ingin Donald Trump menang. Kenapa? Karena dia menganggap ya selama Trump menjadi presiden itu lebih konkret dukungannya terhadap dia, ya, terhadap Netanyahu. Misalkan ya di eranya Donald Trump lah terjadinya Deal of Century 2017 ya, upaya untuk ini jalan awal untuk menormalisasi Israel dengan negara-negara di Timur Tengah. Ya, terjadi ya. Kemudian Donald Trump juga memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ya. Itu terjadi juga di eranya Donald Trump. Yang ketiga ada Abraham Accord, perjanjian damai ya atau normalisasi antara negara-negara Arab dengan penjajah. Dan ini menariknya Mas Nasir, ini konkret sekali nih Abraham Accord ini ya. Nanti tahun 2020 itu ada 4 negara yang melakukan normalisasi dengan Israel. Hanya dalam waktu hitungan beberapa bulan. Pertama itu Uni Emirat Arab, lalu nanti ada Bahrain, yang ketiga ada Sudan, yang keempat ada Maroko, gitu. Bayangkan ya, gitu. Yang ini relatif di eranya Biden, terobosan-terobosan diplomatik itu tidak terjadi. Gitu. Memang benar, Biden tetap memberikan pendanaan, memberikan donasi ya, uang ya terhadap penjajah, iya. Tetapi terobosan-terobosan diplomatik ya yang membawa Israel itu memiliki hubungan yang sangat kuat dengan negara-negara lain dalam bentuk normalisasi, itu yang paling banyak terjadi di era Donald Trump. Ya, makanya Netanyahu ini sebenarnya ingin membawa Biden itu untuk masuk perang dalam konteks Timur Tengah ini, ya karena Netanyahu ini nggak mau perang ini berakhir. Gitu. Dan dia tetap ingin mau Amerika Serikat memberikan dukungannya ya, terhadap Israel. Tapi ini kan nggak mudah. Problemnya itu tadi ya, Biden itu kanan kiri kena dia nih. Ya, dia mau masuk ke situ, ini mau pemilu ya, sedangkan dia nggak masuk ke situ, pro-lobby Zionis itu akan kuat menekan dia gitu. Maka dia akan memecahkan konsentrasinya Kamala Harris, Joe Biden dan Partai Demokrat dalam pemilu dan membuat tekanan masyarakat terhadap Joe Biden begitu kuat nih. Ya,
gitu. Karena kan masyarakat pasti akan fokus menuntut pemerintahan yang sekarang untuk tidak terlibat dalam perang kawasan yang lebih besar ya, dengan Iran ya, dengan Hamas dan lain sebagainya. Inilah yang akan menghabiskan energinya Partai Demokrat, menghabiskan pikirannya mereka, menghabiskan kekuatan mereka, dan ini akan menjadi jalan kemenangan Trump ya, karena Demokrat sudah tidak lagi fokus nih ya, karena banyak sekali yang harus dia pikirkan gitu. Jadi ini cerdik sekali Netanyahu ini ya, pinter banget dia ya melakukan serangan ini sebenarnya untuk menaikkan kredit terhadap Donald Trump. Dan ketika Donald Trump dia menjadi presiden, ya dukungan-dukungan besar itu akan kembali terjadi banyak terhadap Israel ya. Kalau Demokrat itu kan secara umum dia mendukung, tapi ada beberapa perintilan anggota-anggota yang ngeresek kayak gitu ya, gitu ya terhadap tindakan yang dilakukan Netanyahu. Oke, jadi artinya dalam hal ini peristiwa ini tanda kutip menguntungkan Republik dan juga Donald Trump. Betul, ini menguntungkan Republik dan Donald Trump dan membuat posisi Demokrat sangat sulit ya dalam respon serangan ini. Ya, ini Mitra Muslim mungkin juga hampir nggak kepikir juga oleh kita ya tentang sampai ke sana begitu, mengaitkan bagaimana apa yang dilakukan oleh Netanyahu ini kemudian ke Pilpres Amerika, kemudian juga dengan Biden dan juga Donald Trump. Oke, terima kasih. Jadi saya masa sedikit ya. Jadi saya kurang begitu setuju misalkan katanya Netanyahu ke Amerika kemarin untuk minta restu sama Biden untuk menyerang Hamas gitu. Minta restu. Sekarang Netanyahu udah bisa dikendalikan Biden kok. Ya, Netanyahu udah nggak bisa dikendalikan Biden bikin proposal gencatan senjata bertahap ya, itu diajukan sama mereka, sama Israel gitu. Israel mau dia tetap terus perang ya, karena kalau nggak perang mati gaya Netanyahu. Apalagi yang bisa dia jual gitu, dan dia pasti akan masuk jeruji penjara, dimusuhi oleh rakyatnya, sandra-sandra itu, keluarga sandra yang tidak berhasil, keluarganya itu keluar dari sandra dari Hamas itu. Artinya di dalam negeri pun juga posisi Netanyahu ini juga sulit ya, kalau tidak melanjutkan perang. Sulit, betul, sangat sulit gitu. Makanya kan Netanyahu itu kan berupaya melanggar apapun upaya menuju gencatan senjata. Ini kan serangan ke Ismail Haniyeh, ini kan juga upaya Israel untuk membatalkan upaya gencatan senjata. Ini kan udah hampir terjadi nih. Resolusi sudah dibikin, draft sudah dibikin, Hamas sudah mau, ya, Qatar sudah siap, Mesir sudah siap, dunia internasional mendukung, apalagi ada putusan ICJ itu kemarin baru-baru ini yang mengatakan occupation in the West Bank itu ilegal. Ini bukan keputusan yang Afrika Selatan ya Mas Nasir, ini beda. Ini filenya itu diajukan itu 2022 ya, filenya itu untuk melihat apakah tindakan pendudukan di tepi barat, perluasan pemukiman Yahudi itu sah atau enggak. Nah itu kan ilegal. Nanti belum lagi yang genosida nih. Yang genosida itu Afrika Selatan itu fokusnya ke Gaza. Kalau ini kan tepi barat. Seperti itu ya. Nah itu yang situasi ini yang kemudian desakan internasional di dalam negeri, ya kan keluarga itu kan udah minta gini Pak Nasir, keluarga Sandra itu, udahlah, gencatan senjata saya dengan Hamas, penuhi tuntutan dia, asal keluarga kita tuh bebas, anggota keluarga kami itu bebas, ya anaknya dia, bapaknya, saudaranya gitu, jenderal juga banyak ditahan sama Hamas gitu, di Sandra gitu, udahlah, penuhi aja tuntutan Hamas gitu. Nah Netanyahu ini kan nggak mau ya melakukan gitu, dia emang nggak peduli sama warganya, mau warganya mati kayak nanti itu kena serangan dia, kan udah kejadian nih beberapa kali upaya serangan ke Gaza akhirnya ikut menewaskan warganya sandra yang ada sedang di sama Hamas, yang sama Hamas kan sangat humanis sekali di sandranya ya, ditawan sangat humanis sekali gitu. Ini upaya untuk broker ya, dia memecahkan segala macam upaya menuju gencatan senjata. Ya puyeng lah Biden ini, gua pengen dapat gencatan senjata untuk kredit Partai Demokrat di November, kan dia dapat angin dong, dapat di eranya harusnya. Dan dengan resolusi dia akhirnya gencatan senjata terjadi, naiklah nama Biden, nama Kamala Harris, nama Partai Demokrat, dan itu menjadi jalan kemenangan di pemilu November. Tapi ini kan dihancurkan rencana ini oleh Netanyahu. Dia nggak mau ini terjadi karena dia pengen Donald Trump itu menang. Oke, jadi artinya sebenarnya nggak pengen berhenti itu adalah justru Netanyahu sendiri nggak pengen berhenti perang ini, gitu ya, nggak pengen selesai perang ini. Karena kalau itu selesai maka ada banyak sekali masalah yang akan ditanggung oleh dia. Kejahatan-kejahatan internasional yang sudah menanti untuk disidangkan ini, istilahnya seperti itu ya, baik oleh internasional ataupun di dalam negerinya sendiri. Kehilangan di Malaysia sudah ada beberapa komentar ataupun juga pernyataan resmi dari Perdana Menteri Mas Pizarro ya. Tapi kalau di Indonesia seperti apa nih? Garis besar politik luar negeri Indonesia adalah anti kolonialisme, anti-imperialisme, dan mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa yang terjajah, kayak gitu. Makanya kan ada konferensi Asia Afrika, penolakan atlet Israel, gitu ya. Kemudian ada Ganevo dan lain sebagainya, gitu. Ini kayaknya nggak begitu ada nih di era pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Fokusnya
kebanyakan ke diplomasi ekonominya, diplomasi perdamaiannya belum. Memang ada dari Kemenlu, cuman itu statement ya, walaupun itu menurut saya itu juga udah bagus ya, kita mengutuk pembunuhan yang dilakukan terhadap Ismail Haniyeh. Ini juga pesan ya kepada sebagian teman-teman Muslim ya, ada yang malah bergembira ya, saya juga heran itu, ya bergembira ya, dianggap ahlul bid'ah lah, ya dianggap tidak sunnah seperti itu ya. Gimana tidak sunnah dia menegakkan hukum, dia menegakkan jihad ya di tengah negara-negara dunia Islam yang tidak doing nothing untuk menghentikan Israel, itu kan sunnah, Mas Nasir. Membela kehormatan Muslim, mempertahankan negaranya dari cengkraman penjajah, ya, melakukan tarbiyah, pendidikan madrasah, kan sama semua itu di Gaza itu. Apa itu bukan sunnah? Mazhabnya juga mazhab Syafi'i seperti itu. Nah, kalau Kemenlu aja ya, ulil amri itu mengecam ya, seharusnya kan kita sebagai atau iya, kita sebagai umat Muslim ya harusnya juga mendukung apa yang dilakukan pemerintah dan juga apa yang dilakukan oleh bangsa Palestina ya. Apalagi negara-negara Barat aja itu sekarang itu rame dukungan terhadap Palestina, terhadap Hamas ya. Saya teman-teman saya di Instagram tuh beberapa tuh influencer Amerika itu dia malah yang paling vokal tuh melawan tudingan-tudingan terhadap Hamas ya oleh politisi Amerika ya, seperti itu. Dan ini menurut saya pemerintah ya mengucapkan lah seharusnya presiden ya secara langsung ya duka ya, karena gini Mas, ini akan menimbulkan eskalasi besar di Timur Tengah. Ya, akan menimbulkan eskalasi besar dan ini semakin sulit dong untuk mewujudkan gencatan senjata di Timur Tengah. Kan pemerintah Indonesia kan targetnya juga ingin genosida ini cepat selesai ya. Kalau begini Netanyahu kan berarti dia tidak mau perdamaian itu segera terwujud gitu. Dan ini juga akan semakin mensulitkan posisi Indonesia dan dunia Islam seperti itu. Jadi ini yang harusnya pemerintah Indonesia ya lebih majulah menurut saya diplomasinya ya. Kalau perlu terbang ke Doha ya, minimal tuh Menlunya lah terbang ke Doha, kan mau ada penguburan gitu ya, atau bikin video ya statement bahwa kami berduka, prihatin, mengutuk serangan yang dilakukan oleh Zionisme. Dan menurut saya rasa-rasanya memberikan statement via Twitter itu tidak cukup untuk kapasitas Indonesia. Sebagai negara Muslim besar di dunia, kita pernah menjadi tuan rumah konferensi Asia Afrika yang melahirkan butir resolusi dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Dan juga rasa terima kasih kita terhadap bangsa Palestina yang mendukung kemerdekaan Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Ya, itu ada Syekh Amin Al-Husaini. Jangan lupa Syekh Amin Al-Husaini itu ketua Ikhwanul Muslimin pertama di Palestina yang nanti jadi Hamas tahun 87. Tuh Mas Nasir ya. Jadi itu masih ada sejarah di situ. Kehadiran Yusuf Kala di sana itu tidak mewakili lembaga pemerintahan gitu ya. Ini hanya tokoh gitu, Pak Bizaro ya. Iya, betul. Ya, tapi menurut saya bagus apa yang dilakukan Pak Yusuf Kala, walaupun dia bukan lagi menjadi pemerintah, tapi ada upaya lah di mana Indonesia itu berkontribusi lah minimal dalam upaya perdamaian ya, penyatuan faksi atau tekanan terhadap Israel untuk menghentikan genosid. Menurut saya itu langkah yang sangat bagus sekali, sebagaimana beliau menjadi host pertemuan Taliban dengan ulama-ulama Afghanistan. Ya, akhirnya kan terwujud 2020 ya, terwujud perdamaian antara Taliban dengan Amerika Serikat di Doha ya, walaupun bukan di Indonesia, tapi minimal Indonesia berkontribusi lah di situ. Dan ini menurut saya Palestina kan udah isu laten ini penjajahan permanen untuk kolonialisme. Seharusnya peran-peran besar itu kembali dimainkan oleh Indonesia. Ya, tidak lagi menjadi inward looking ya. Inward looking itu hanya fokus domestik aja itu ya. Perdamaian global, isu konflik, penjajahan itu tidak menjadi atensi yang utama gitu ya. Kecuali ya hanya sifatnya ya memberi statement kemanusiaan, hadir di konferensi, menggalang dukungan, itu is okay ya. Tapi rasanya sebagai muslim terbesar harusnya kita bisa beyond of that, Mas Nasir. Sepertinya kemungkinan presiden terpilih berikutnya akan berbeda nih sikapnya dibanding yang ada sekarang ini, Mas Bizaro. Nanti kita tunggu saja begitu ya, bagaimana ke depannya. Tapi intinya dengan peristiwa ini menandakan bahwasanya Israel tidak menginginkan adanya perdamaian atau gencatan senjata atau penghentian genosida di sana. Ini kesimpulan terakhirnya apa benar seperti itu? Betul. Bahkan ini sebenarnya udah doktrin Israel sejak awal ketika Ben Gurion menjadi presiden, bahwa dia ingin menguasai the whole of Palestinian, Palestina secara keseluruhan ya. Gitu. Ini yang menjadi doktrin Zionisme dan sekarang dilakukan oleh Netanyahu. Baik. Mas Bizaro, terima kasih sudah berbagi pagi hari ini. Semoga berkah ya, dan apa yang kita diskusikan berikan pencerahan juga. Sehat selalu dan bisa diskusi di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.